tidak ada validation yang lain. Tidak ada validation. Sementara itu udah masuk ke kelayakan disertasi. Nah, ya kan? Udah kelayakan disertasi. Oke. Sudah kelayakan disertasi. Bayangin, sudah kelayakan disertasi. Artinya seminar 1 lolos, seminar 2 lolos, publikasi dan sebagainya lolos. Lolos semua. Tapi begitu masuk ke kelayakan disertasi, tim penilai yang ada beberapa, ada 1 atau 2 profesor waktu itu ya, itu mengatakan, bahkan tim penilai luar, ini kontribusinya bagiannya di mana ya? Tapi kalau secara tulisan bagus. Nah, itu. Makanya kalau kita tarik ulur ke belakang gitu ya, isunya itu ada di mana. Nah, tapi kalau kita sudah sampai sini kan ya sudah. Ini yang kita sebut when research ya goes wrong gitu ya. Nah, ini. Jadi tolong jangan langsung mengatakan wah ini riset saya salah nih. Kalau belum sampai sini nih, belum sampai kelayakan disertasi, itu belum bisa dikatakan salah, belum bisa dikatakan situasinya kurang baik, enggak. Kalau masih awal-awal gitu ya, kayak misalnya Bu Sapti itu ya masih awal-awal tuh, ya, baru kompre terus tiba-tiba merasakan wah ini apa namanya kok kayak nggak ada kontribusi, atau enggak kontribusinya kayak sulit, kok terlalu kompleks gitu ya, atau muter-muter terus publikasinya nggak nemu yang mirip gitu, itu belum when research goes wrong gitu. Karena masih early prevention, jadi masih belum lambat. Nah, itu. Ya. Oke. Sekarang kita lihat dulu nih isunya tuh dari mana sih gitu ya. Dari sini dulu kan ya. Oke. Problem dulu. Ya, dari problem. Problem ini biasanya kalau nggak dari dosen, itu pasti dari research interest. Research interest tuh. Saya lupa ini udah direkam belum ya? Saya cek dulu ya. Udah lanjut. Oh, udah direkam. Sip. Terima kasih. Dari research interest. Dari research interest tuh. Contohnya kalau Pak Ardian riset interestnya tentang apa ya? Tentang peperangan ya, military technology, ya udah military technology. Nah, itu kan military technology. Riset interest ini yang menentukan lebar atau luasnya sebuah topik. Dari mana lebar atau luasnya sebuah topik? Kita punya yang namanya ACM atau IEEE Computing Classification. Nah, classification. Ini yang harus jadi teman-teman pegangan dulu ya. Research interest teman-teman ada di ACM Computing Classification nggak gitu ya? Kalau nggak ada, jangan-jangan research interestnya itu sangat niche itu sangat spesifik, atau multidisiplin. Saya selalu bilang, hindari penelitian engineering yang multidisiplin, kecuali memang tidak bisa dihindari. Contohnya kalau Bu Heru gitu ya, Bu Heru karena misalnya memang dari psikologi, ya multidisiplin dengan IT. Nah, itu nggak masalah. Tapi kalau bisa dihindari, hindarilah. Karena dengan mengambil dari aspek multidisiplin, artinya semakin luas cakupan research interest, semakin sulit menunjukkan kontribusi. Ya. Karena akan sangat menjadi common. Jadi kasarnya kayak gini, kita itu akan ada 2 pilihan ya. Apakah mengarah ke satu titik atau mengarah ke satu area. Kalau mengarah ke satu area, usahanya lebih besar, ya, tapi mungkin kedalamannya tidak terlalu besar. Tapi teman-teman udah pada tahu ya kalau yang itu. Jadi nanti itu ya selalu kemana nih? Nah ini selalu lihat kok your IP address is blocked. Oke, sebentar, kenapa nih? Kenapa saya di blok nih? Jangan-jangan saya download kebanyakan. Ya, oke. Nanti selalu lihat computing classification ya, di situ di bagian education. Kok ininya enggak? Computing classification. Nah ini
Ini publication-nya. Yang paling baru versi berapa? Bukan di sini saudara. Seingat saya di education. Jadi tolong dulu dimasukkan ke sini dulu ya nanti kalau rekan-rekannya. Oh benar ke DL-nya. Nah di sini. Oh benar nggak bisa ke DL-nya ya. Oke ya nantilah. Ya nanti rekan-rekan bisa melihat di sini ya seperti itu. Terus kemudian nanti bisa dipilih apa saja yang bisa dilakukan di sana. Apa saja yang bisa dipilih di sana. Jadi arahnya ke situ dulu. Nah, setelah kita sudah sampai sana, ya, setelah kita sudah sampai sana, maka yang kita lakukan apa? Kan kita pasti melakukan ini, ya, existing solution. Existing solution, baca yang banyak tuh ya. Ya, baca yang banyak. Lihat solutionnya. Yang di-capture kan cuma solutionnya apa, metodenya apa, dan ininya apa? Apa namanya? Validationnya gimana? Nah, itu kan existing solution. Dari existing solution kan teman-teman baru mulai memikirkan proposed solution. Nah, di sini nih baru mulai keluar yang kita sebut dengan novelty. Di sini yang baru kita sebut dengan contribution. Ya. Orang berpikir proposed solution, mereka berpikir seperti ini. Ini kalau orang umum seperti saya berpikir pada saat saya akan menyelesaikan masalah, maka saya akan memikirkan combination. Pendekatan A, pendekatan B dicampur. Ini level, kalau saya boleh bilang ini level 1. Combine. Ya. Oke. Dikombinasikan. Dengan berpikir mengkombinasikan akan menghasilkan performa yang lebih baik misalnya. Ya. Trade-off-nya begitu mengkombinasikan dua hal menjadi satu, kompleksitasnya akan naik, processing-nya mungkin juga akan naik. Jadi combine itu adalah pendekatan yang paling mudah, tetapi pendekatan dengan trade-off terbesar. Ya, pendekatan paling mudah, tapi dengan pendekatan trade-off paling besar. Ya, seperti itu. Yang kedua, improve. Ini level 2 nih. Improve itu pilih salah satu saja berdasarkan existing solution, tapi ya ditune in. Entah atributnya ditambah, entah atributnya diganti, dan sebagainya. Lebih sulit mencari kontribusi di improve daripada combine. Ya, tapi di improve itu akan lebih efisien daripada combine. Celakanya kalau kita memilih metode improve, maka saingan kita itu akan cukup banyak. Maksud saya saingan yang cukup banyak itu ini apa namanya? Sebentar, ini headset saya mati tampaknya. Oke. Cek suara saya terdengar, tolong dikonfirmasi. Suara saya terdengar? Sudah Pak, sudah bagus. Oke, sip. Ini headset penuh tapi kok nggak ngecas. Mungkin kecapean headset. Oke. Ya. Proposed solution, combine, improve. Improve ini ya
Oke. Kak, tapi gini, implikasinya, kalau untuk publikasi, improve itu akan dihargai dibanding combine. Karena improve membawa sesuatu yang tidak dimiliki combine, yaitu efisiensi. Ya. Oke. Dan yang paling terakhir adalah new method. Ini 3. Ini yang menarik. New method itu keenakannya new method ya. Dia totally bisa verified. Halo? Gimana? Agak putus-putus. Oh, agak putus-putus. Sebentar. Oke, saya cek dulu ya. Oke, saya akan matikan dulu ininya, incoming videonya. Oke. Semoga sudah terdengar sekarang. Oke. Yang ketiga itu new. New ini benar-benar mengusulkan sesuatu yang baru. Tapi bukan berarti benar-benar totally new ya. Dia tidak sekedar menambah variabel, tetapi menambah sebuah langkah baru, sebuah proses baru, sebuah pendekatan baru. Contohnya orang yang mengusulkan sebuah framework. Orang yang mengusulkan sebuah model dan sebagainya. New ini kontribusinya sangat terlihat. Tapi efektivitasnya itu belum tentu baik. Karena masih new. Ya. Sehingga kalau kita bicara contribution, sebenarnya levelnya sudah jelas. 1, 2, dan 3. Mau combine, improve, atau new. Sudah seperti itu. Kalau new, kelihatan bagus, tapi jangan harap efektif. Nah ini ya, saya katakan, jangan harap efektif. Jadi orang-orang yang melakukan riset, kita yang melakukan kelayakan disertasi, kalau itu adalah sebuah new method, kita masih oke kalau dia tidak sehebat yang sudah ada. Tapi kalau kita melihat improve, maka dia harus improve. Ya. Apalagi kalau combine. Combine itu ya ibaratnya ngerjain satu kerjaan 2 orang sekaligus. Itu harus improve. Walaupun lacks contribution. Ya. Jadi di sini ini akan lebih ke ini akan lebih oriented ke result. Ini akan lebih oriented ke non result. Non result tuh ya kalau saya boleh katakan prosesnya, metodenya dan sebagainya. Dari proposed solution itu kan biasanya kita lari kemana? Either ke hipotesis, atau ke research question. Nah, ya toh. Kalau ternyata itu adalah improve, combine, biasanya kalau improve dan combine mengarahnya, ya, kalau improve ya, biasanya kalau improve itu mengarahnya ke research question, ke hipotesis. Kalau new model, ya, ke research question. Kalau combine, tidak ada, dia bisa hipotesis, bisa research question. Ya. Makanya kalau kita lihat di bidang engineering, begitu kita bicara improve, maka di-compare dengan akurasinya, di-compare dengan, kalau di machine learning itu, mainnya, dan sebagainya. Tapi kalau new model, compare-nya kemana? Bisa di-compare, tapi nanti compare-nya bisa kualitatif. Tapi yang mau saya katakan, hypothesis dan research question itu bergantung pada nature-nya. Rata-rata kalau yang berbasis eksperimen akan mengarah ke research question. Yang nggak berbasis eksperimen, yang berbasis eksperimen akan mengarah ke hipotesis. Yang belum berbasis eksperimen seperti action research, case study, itu saya sarankan malah ke research question. Ya. Habis ini kan kita masuk ke metode kan? Ya. Habis ini kita metode. Metodenya pilih mana? Metodenya selalu pilih yang berasal dari sini. Nah, sini. Dari metode baru keluarlah ke yang kita sebut dengan result. Result itu bisa positif, bisa negatif, seperti itu. Ya, seperti itu. Bisa positif, bisa negatif. Positif
contribution, negative contribution. Seperti itu. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Ya. Nah, sampai sini dulu ada diskusi nggak? Yang akan kita bahas itu yang di sini. Ya kan? Inilah yang kita sebut when research goes wrong. Seperti itu. Ya. Oke. Kalau di sini ya sudah nggak ada masalah gitu ya. Seperti itu. Silakan dari sini dulu. Apakah ada diskusi? Halo 1, 2, 3. Ini mohon maaf itu ada yang tes 1, 2, 3 gitu ya. Si Pak Redi. Ya, monggo. Izin bertanya yang itu Pak. Proposed solution yang nomor 2, improve method Pak ya. Itu kalau improve-nya itu berisikan kombinasi itu bisa nggak Pak ya? Boleh nggak digunakan misalkan improve-nya itu kombinasi, misalkan beberapa metode terus dikombinasikan sebagai hasil improve seperti itu gitu. Iya, jadi itu masuknya combine. Improve itu single method, single solution yang di-extend. Beda ya. Combine itu 2 solution yang dijadikan satu. Improve itu 1 solution yang di-extend. Entah itu ditambahkan variabelnya, ditingkatkan kemampuannya, dan sebagainya. Nah, jadi kalau yang tadi masuknya ke combine. Oh, iya. Itu kira-kira seperti itu. Tapi udah sama, punya kontribusi. Yang jadi problem kan pas result nih. Resultnya negatif atau positif. Kalau positif nggak ada masalah. Manusia itu sangat menyukai itu. Tapi kalau negatif, apakah riset kita gagal? Nah, itu. Jadi dari tadi belum mulai itu. Oke, nah ini salahnya kita sih ya. Setiap riset itu harus hasilnya positif. Expect, berharap hasilnya positif dan punya kontribusi. Ini. Padahal secara kenyataan kan enggak. Ya. Oke. Enggak harus positif dan enggak harus punya kontribusi. Nah, sekarang bagaimana? Kita harus pahami dulu. Failure-nya karena apa? Jadi begitu sampai sana, tadi balik lagi ke cerita saya. Cerita seorang mahasiswa yang misalnya contribution-nya dipertanyakan. Begitu sampai sana, maka tim kelayakan disertasi itu melakukan proses evaluasi. Apa saja yang dievaluasi? 1, metodenya benar nggak? Ya, metodenya benar nggak? Metodenya sudah sesuai belum? Kalau metodenya sudah sesuai, misalnya sudah mengikuti previous research, berarti metodenya sudah benar. Sudah mengikuti standar, misalnya menggunakan standar agile atau misalnya menggunakan standar ISO tertentu, maka sudah benar. Makanya saya kasih warna grey. Jarang sekali disertasi yang error seperti itu. Yang kemudian berikutnya, data. Cek datanya. Ada yang aneh nggak? Ada yang pre-processingnya ada yang keliru tidak? Ya. Yang ketiga, kesalahan di hasil. Kalau menggunakan data, jadi biasanya gini, kalau pengen mengetahui result failures itu, lakukan yang hal sama dengan penelitian yang sebelumnya, terus hasilnya sama nggak? Kalau ternyata sama, maka metode itu yang Anda pilih itu bisa digunakan untuk penelitian Anda. Tapi kalau hasilnya beda, maka itu kita sebut dengan result failures. Bisa jadi publikasinya penelitian sebelumnya itu tidak tepat menghasilkan result, atau bisa jadi penelitian sebelumnya itu memiliki konteks yang tidak tertulis di publikasi. Nah, yang terakhir, yang keempat, novelty failures. Novelty failures ini hanya terjadi atau kejadian pada saat Anda studinya terlalu lama dengan topik yang sama, khususnya di bidang IT. Ya. Pernah suatu saat
kami menguji seorang mahasiswa disertasi yang sudah di atas 7 tahun. Di atas 7 tahun loh ya. Pada saat itu topiknya masih sama semenjak awal. Isunya novelty failures adalah pada saat disertasi itu diusulkan kelayakannya, teknologinya sudah banyak berubah, sudah banyak improvement method yang terjadi. Itu yang kita sebut dengan novelty. Ya. Dan yang terakhir, contribution failures, itu kegagalan yang diakibatkan kontribusinya nggak kelihatan. Modelnya biasa saja, hasilnya tidak terlalu baik, prosesnya juga belum tentu sesuai. Hal ini kejadian pada saat kita sudah sampai ke satu titik, kelayakan disertasi, kemudian setelah itu dievaluasi dan ditemukan bahwa hasilnya itu tidak terlalu menjawab permasalahan yang sama. Ini problemnya yang paling berat. Nah, oke. Yang paling kiri, yang paling atas kiri itu yang paling ringan. Tapi semua ini cuma tipe failures. Artinya bukan masalah Anda gagal atau tidak ya, tapi ini masalah proses pembelajaran. Nah, lalu deep dive lagi nih, kenapa bisa sampai gagal tadi? Ternyata kemungkinan terjadi kegagalan itu adalah pada mulanya di data collection. Data collection. Proses data collection-nya itu menggunakan pendekatan personal convenience. Kenyamanan personal. Pernah kejadian contribution failure dikarenakan cara mengambil datanya salah. Misalnya, harusnya selayaknya pakai interview, dia pakai kuesioner supaya lebih mudah. Nah itu. Jadi tolong jangan paksanakan personal convenience demi kemudahan untuk memperoleh data. Enggak. Bahkan pernah kejadian ada datanya menggunakan data palsu. Ya. Mending kalau kita sebut datanya itu data hasil interpolasi. Enggak, ini lebih banyak interpolasinya daripada datanya. Hati-hati untuk itu. Karena akan menghasilkan sesuatu yang tidak konsisten. Yang kedua adalah menyusun standar sendiri. Prosesnya, metodenya menggunakan standar sendiri, gabung-gabungin metode yang lain, ya, gabung-gabungin pendekatan yang lain untuk melakukan hal seperti itu fine, ya, itu fine, karena bisa saja jadi kontribusi, tapi akan kesulitan pada saat melakukan validasi. Jadi usahakan yang namanya metode itu follow the standards, ikuti kaidah riset metode yang ada. Jangan mengusulkan sesuatu yang diusulkan sendiri, jangan. Oke. Yang ketiga, rata-rata tidak terlalu paham dengan riset metode yang digunakan. Misalnya penelitiannya mesin learning, kitanya nggak terlalu paham tentang bagaimana riset metode mesin learning. Nah itu, kalau ini mah solusinya gampang, tinggal belajar lagi. Ya. Data collection prosedurnya mengalami kesalahan. Ya. Oke. Data collection prosedurnya mengalami kesalahan. Misalnya contohnya seperti ini. Dalam sebuah penelitian biasanya akan ada dua konteks. Konteks akademik, konteks industri. Nah, industri. Konteks akademik lebih terkontrol. Cocok untuk menggenerate teori. Konteks industri lebih reliable, lebih real, cocok untuk menghasilkan sebuah model best practice yang akan diterapkan di masyarakat. Beberapa orang itu melakukan pendekatan yang agak aneh, misalnya contohnya seperti ini. Saya ingin memperbaiki konsep requirement engineering di industri misalnya, tapi saya memilihnya akademik, itu totally agak misleading. Ya. Saya ingin memvalidasi sebuah hoax analyzer. Tapi saya milih sampelnya akademik. Itu agak misleading. Harusnya kan industri. Nah, faulty data collection procedure itu bisa berdasarkan konteks atau berdasarkan cara mengkoleksi datanya. Tapi yang mau saya tekankan seperti ini. Contohlah saya ingin mengimprove sebuah metode di software engineering. Improve ya. Saya ingin mengimprove misalnya Scrum methodology di bagian testingnya. Kemudian yang saya lakukan adalah saya melakukan academic approach. Boleh? Boleh. Tapi kemudian saya validate ke industri. Boleh banget.
Jadi mekanismenya faulty data collection procedure itu biasanya bergantung pada salah satu konteks. Akademik aja. Jadi kalau Anda melakukan eksperimen di lab terus kemudian itu kita sebut dengan akademik konteks. Kalau industri itu keluar ya. Anda punya customer, klien dan sebagainya. Unverified information. Ya, nge-capture informasi-informasi yang tidak terverifikasi. Inilah yang saya selalu sarankan. Pada saat melakukan aktivitas seperti interview ataupun aktivitas-aktivitas yang tidak terdokumentasikan dalam publikasi, selalulah berusaha memiliki verbatim log-nya. Verbatim log itu bisa audio, ya, bisa catatan wawancara, ya, bisa isian kuesioner yang asli. Oke, sehingga suatu saat pada saat dikatakan kontribusinya failure dikarenakan ditemukan informasi yang tidak terverifikasi berdasarkan dari expertnya nggak jelas, nah itu Anda harus punya ini, ya, punya verbatimnya. Verbatim itu bukan merek CD ya. Oke, jadi ada verbatim. Belajarlah kepada orang-orang psikologi biasanya. Mereka kalau mengcapture informasi verbatim log itu benar-benar bagus gitu. Sampai kata-kata oh, ya, kayak gitu direkam. Gitu. Ini solusinya. Ya. Oke. Unverified information misalnya contohnya, saya kasih contoh. Salah satu yang disenangi adalah triangulation. Triangulasi. Expert bilang A, student bilang A, secara eksperimen bilang A, maka A. Verified information-nya. Ya. Oke. Jadi ini suggested solution-nya. Kita lanjut. Ini yang lucu, pada saat kita memikirkan, mengevaluasi kelayakan disertasi, kemudian mengatakan sebuah kontribusi, kita tidak serta-merta mengatakan disertasi itu gagal atau tidak berkontribusi. Enggak. Yang harus kita lakukan adalah melakukan aktivitas yang kita sebut dengan change point of view. Ya. Mengubah sudut pandang. Mengubah sudut pandang. Jadi tolong nanti pada saat begitu ada contribution failure, biasanya penilai kelayakan disertasi akan mengarahkan ke sudut pandang yang menurut mereka masih punya kontribusi. Nanti pada saat itu, teman-teman, lakukanlah apa yang mereka katakan. Gitu ya. Bagaimana mengubah sudut pandang? Caranya, baca similar artikel. Tanya supervisor Anda, Pak, kayak gini bener nggak ya kalau ada perbedaan sudut pandang? Validasi dengan penelitian, dengan pendekatan yang lain. Contohnya, saya sudah punya hasil dari academic result, saya validasi dengan industrial context, boleh. Buat short survey dari hasil Anda. Ya. Contohnya misalnya kalau membuat sebuah metode otomasi, buatlah survei. Otomasinya suka nggak sih? Boleh surveinya basisnya SUS, boleh surveinya basisnya UIQ, terserah misalnya kalau untuk user interface. Setelah itu coba publish idea Anda. Ya, ide Anda tersebut dalam sebuah tulisan pendek. Minta komentar. Entah itu Anda tulisnya di media sosial, entah itu Anda tulisnya di Medium, LinkedIn, seperti itu. Supaya Anda memperoleh, tujuannya bukan show off, tapi supaya memperoleh another point of view. Itu penting. Ya, another point of view. Oke. Ya. Oke. Lalu apa yang dilakukan? Yang umum dilakukan adalah seperti ini. Failure-nya benar nggak sih failure? Metodenya benar? Benar. Datanya benar? Benar. Nah, lalu Anda menetapkan dalam hati bahwa hasil negatif itu bukan failure. Kenapa? Itu boleh dipublikasikan. Hasil negatif itu boleh dipublikasikan. Kenapa hasil negatif boleh dipublikasikan? Jadi yang hasil negatif Anda itu ditulis paper. Dengan catatan ininya sudah benar. Jadi jangan selalu berpikir paper itu harus positive result. Negatif juga boleh, karena itu akan membantu self-learning Anda. Plus, membantu orang lain belajar. Sehingga tidak melakukan kesalahan yang Anda lakukan sama.
Jadi sudut pandangnya adalah bukan sudut pandang kegagalan itu tidak baik atau negatif, tapi sudut pandangnya adalah kegagalan bisa membuat kita belajar. Jadi saran utama begitu Anda menghadapi kegagalan di tengah-tengah, ditulis aja jadi publikasi. Ya. Ditulis aja jadi publikasi, dipublikasikan. Nah. Oke. Lalu bagaimana kalau eksperimen saya kacau? Ya. Ya, kata teman dosen kalau eksperimen kacau peganglah balon hijau gitu ya. Kan kalau meletus balon hijau kan hatinya sangat kacau gitu ya. Oke. Pertama yang dilakukan adalah isunya di mana? Isunya di mana? Oke. Caranya gimana? Ya. Caranya Anda melakukan lagi, diulang eksperimennya 2 kali. Masih sama nggak hasilnya? Masih nggak sesuai dengan harapan Anda? Bisa saja ini terjadi. Ya. Tekniknya nggak sesuai, metodenya harus Anda ganti, atau equipment-nya nggak sesuai. Oke. Equipment-nya nggak sesuai, yang misalnya pernah kejadian mengukur kecepatan proses machine learning, training, tapi pakai speknya spek komputer biasa. Nah, itu kan faulty equipment tuh. Harusnya yang diukur ya bukan proses trainingnya. Nah, itu pure teknik tuh. Saya ingin mengusulkan sebuah metode Pak untuk melakukan misalnya mengukur vital sign dengan embedded device, basisnya machine learning. Terus yang diukur itu adalah kecepatan melakukan proses training berdasarkan data. Kecepatan proses training itu pure teknik. Habis itu ditambah faulty equipment. Faulty equipment-nya pakai hardware-nya yang tidak sesuai dengan standar yang umum digunakan untuk proses pelatihan. Pakai komputer sendiri. Harusnya kan bisa pakai Google Colab, bisa pakai Azure Machine Learning, dan sebagainya. Nah itu, hati-hati. Ya. Habis itu diulangi lagi. Ganti teknik atau ubah pertanyaan. Ya. Nah, akhirnya yang contribution failure yang tadi disertasi itu tidak sesuai, diganti pertanyaannya. Kontribusinya bukan untuk X, tetapi kontribusinya untuk Y. Kontribusinya bukan di bidang aplikasinya, tapi kontribusinya di bidang sinyal processingnya. Bisa seperti itu. Itu yang disebut dengan pivoting. Jadi bisa saja Anda mengusulkan suatu metode untuk melakukan otomasi, tapi kontribusinya bukan di otomasi, tetapi di sebuah proses menyusun tesnya itu sendiri. Bisa seperti itu. Diubah boleh. Ya. Nah, diskusi itu sama supervisor Anda kalau kayak gitu. Oke. Kalau positif, lanjutkan tulis ke publikasi. Kalau negatif, publish. Pak, gimana Pak kalau udah bertahun-tahun masih negatif terus hasilnya? Apakah hidup saya negatif? Gitu. Ya enggak ya. Kalau negatif terus boleh nggak dimasukkan? Boleh, karena pasti ada minimal contribution. Tetap lulus. Pernah kejadian teknologinya udah obsolete, tekniknya sudah biasa saja, ya, tapi metodenya benar, ya sudah, tetap diterima dan lulus. Ya. Walaupun lack of contribution, lack of apa, gitu. Ya sampai pernah kita bilang, Anda ngapain ngusulin algoritma ini? Bukankah di platform XYZ itu sudah ada algoritma yang lebih? Akhirnya di pivot. Oh iya, mungkin algoritma ini cocok untuk limited power device misalnya. Device yang punya powernya sederhana. Gitu. Ya. Bagaimana mempublish negative result? Ya publish saja. Ya. Oke. Publish aja. Jadi rekan-rekan harus mulai publish. Nggak harus seperti ini. Negative result dibuang. Enggak. Publish. Pengen itu negatif, pengen itu positif, publish. Ya. Judulnya juga dibuat keren lah. A failure of bla 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 gitu. Ya. A failure of automation apa gitu ya. Boleh. A failure of implementation berapa gitu ya. Ya apa-apa. Gitu. Nah, jadi kira-kira itu ya.
kita masih punya waktu nih untuk diskusi, ya. Monggo. Kalau ada ide dan diskusi. Ya. Oke. Saya balik lagi ke sini nih kalau barangkali ada pertanyaan. Sebentar, jangan-jangan suara saya nggak kedengeran. Pak. Oke, sip. Silakan. Sampai sini. Yang curhat boleh. Ya, kita masih punya waktu sekitar 12 menit lagi. Ya. Yang curhat boleh, yang ngerasa kesulitan, kita sama-sama sulit bersama. Monggo. Halo Pak, mungkin boleh saya Pak. Monggo Mas Amar, silakan. Ini terkait dengan apa namanya yang proposal saya sih. Saya kan terkait dengan machine learning Pak ya. Machine learning kemudian masih di tahap proses mencari novelty dan untuk improve method itu. Karena mungkin pengalaman di bidang tersebut masih kurang, jadi muncul keraguan-keraguan Pak. Muncul keraguan-keraguan, nanti ini hasilnya apakah gagal atau berhasil itu masih kadang membayang-bayang ini kalau gagal gimana, kalau karena kan belum mendalam di bidang itu loh Pak. Jadi terbayang-bayang ini kalau gagal ini gimana, kalau misalkan berhasil kan udah emang bagus berhasil. Tapi kalau gagal itu yang jadi bayang-bayangi. Itu gimana Pak untuk menghibur diri lah. Itu menghibur diri. Iya, itu kita sebut konsep ikhtiar, istiqomah, tawakal ya. Enggak, saya balik lagi dulu. Yang paling penting adalah ini dulu Mas. Apakah pertama yang harus divalidasi untuk meyakinkan Anda gitu ya. Apakah metode Anda sudah dipakai oleh yang lain untuk menghasilkan yang sama? Sudah. Berarti Anda sudah pas. Belum Pak, karena saya melakukan tambahan, melakukan improvement, melakukan modifikasi terhadap metode. Ya. Maka ini kalau tidak seperti itu, ya, jadi saya kasih ini. Kalau as is, maka Anda sudah yakin. Tapi kalau Anda melakukan modification, maka Anda harus consult dulu ke expertnya. Expert ini bisa another researcher yang nulis publish yang sama. Nanti kata-kata dia Anda save emailnya, ya. Anda save emailnya jadi verbatim log Anda. Jadi saya selalu menyarankan ya, Anda punya OneNote untuk menyimpan hasil-hasil penelitian Anda atau Evernote ya, untuk catatan-catatan verbatim. Atau tanya advisor Anda. Kalau misalnya advisor Anda co-expert atau punya publication yang terkait. Kalau seperti saya nggak punya ya jangan ditanya. Tanyalah yang researchernya dulu. Metodenya udah oke belum? Nah, metodenya udah oke belum? Sudah as is nggak? Sudah pernah dipakai di sini nggak? Nah, yang kedua harus tahu dulu Anda positioningnya pengen improve tuh apa? Level 1, level 2, atau level 3. Nah, harus tahu dulu proposed solutionnya itu masuk ke level mana. Nah, sudah tahu belum? Oh ya, saya combine ya, sudah berarti level 1. Setelah itu ditarik ya, hipotesis sama research questionnya. Hipotesisnya kalau level 1 itu nggak usah tinggi-tinggi. Anda bisa mengusulkan hipotesis null hipotesis atau true or false hipotesis. Hipotesis yang mengatakan benar hasilnya atau tidak benar hasilnya. Tidak benar hasilnya ya nggak apa-apa. Jadi harus ada hipotesis yang pertama dulu. Kalau level 1 misalnya level 1 buat hipotesis. Belum hipotesis yang kausalitas atau hipotesis yang variabel A bergantung pada variabel B. Nggak harus ada itu. Awali dengan null hipotesis atau hipotesis yang sekedar true false. Ya, itu dulu. Jadi pikirkan dulu itu. Ya. Caranya Anda buat yakin, Anda buat hipotesisnya dulu, Mas. Atau research questionnya dulu.
Hipotesis kan tidak membuat Anda harus bertanggung jawab menuliskan nilai empirisnya berapa. Hipotesis cuma mengatakan variabel A ada hubungannya nggak dengan variabel B untuk meningkatkan apa. Variabel A itu benar tidak menghasilkan kontribusi. Nah kan gitu. Nah, jadi 3 hal itu untuk buat yakin. Ya. Nanti bukan berarti nanti hasilnya hipotesisnya nggak ada yang positif terus Anda nggak lulus. Enggak, tetap lulus. Selama 1, 2 nya udah jelas. 1, 2 jelas. Ya. Nanti biasanya setelah ini terjadi, yang sering terjadi ini kita melakukan pivot. Misalnya Mas, hasilnya negatif, pivot, judulnya berubah, ya, abstraknya berubah, ya, negatif resultnya dipublish. Tetap lulus, ya. Bukan berarti nanti lulus dokter kegagalan, enggak, tetap lulus. Selama yang 1, 2, 3-nya bener ya. Nanti judulnya akan diganti. Ya. Jangan khawatir itu. Yang susah itu adalah orang-orang atau rekan-rekan yang mengusulkan sebuah pendekatan penelitian, tapi basisnya bukan eksperimen. Basisnya misalnya creating a model, itu level 3 tuh ya. Creating a model. Creating a framework, itu berat tanggung jawabnya. Karena begitu creating framework, creating model, maka dia punya tanggung jawab untuk make sure model itu punya akurasi yang cukup ya, bukan berarti harus tinggi. Dan make sure kalau model tersebut atau framework tersebut bisa digunakan. Ya. Jadi teman-teman harus memilah-milah berdasarkan ke ininya ya, ke tingkat keluasannya dan keluasannya. Jadi harus milah-milah. Ya, seperti itu. Ini relatif sama lah. Ini mulai beda nih. Ini juga mulai beda. Hipotesis sama research question itu mulai beda. Saya selalu menyarankan sih kalau aktivitasnya ada engineering, ada creating something, research question. Kalau aktivitasnya improving something, hipotesis. Ya. Ya gitu, silakan. Ya, ada lagi atau bagaimana, Mas? Berarti mungkin kalau di propose solusi itu paling nggak 3 hal itu harus ini Pak ya. Masuk di antara 3 hal itu Pak ya. Apakah combined atau improve atau yang new. Mungkin saya selalu menyarankan kalau Mas Amar itu lebih baik fokusnya ke hipotesis. Hipotesis Pak ya. Hipotesis. Identifikasi variabel-variabel. Karena gini Pak, saya pernah juga dapat komentar itu terkait dengan metode yang saya usulkan itu mungkin tingkat detailnya itu yang kurang Pak, kurang detailnya itu mungkin sehingga dikategorikan nggak termasuk improve atau new gitu. Padahal itu kalau menurut saya mungkin bisa masuk ke kategori combine sih mungkin Pak. Berarti mungkin kalau seharusnya 3 itu mungkin bisa lah Pak ya, dan antara 3 itu masuk salah satunya gitu. Ya, masuk ke salah satunya. Ya. Kayak gini sih Mas, isunya itu seperti ini. Di level 3 itu seperti ini. Nah, level 3. Oke. Jadi level 1, level 2, level 3. Jadi ada cukup irisan antara level 1, level 2, level 3. Ini level 1-nya juga harus yang sini. Ya. Oke. Baik, Pak, hipotesis Mas, mulailah dari hipotesis. Kalau untuk kasus Anda. Baik Pak, makasih Pak. Ya, siap. Cukup. Monggo. Selamat pagi, Pak Ridi. Monggo. Gimana Izin? Mas? Ya, silakan. Mungkin ini sifatnya masih subjektif Pak ya, subjektif dari apa yang saya kerjakan karena memang lebih banyak terkendala waktu. Tapi selama eksperimen yang saya lakukan, memang di situ tujuan akhirnya adalah
domain akhirnya adalah memang ke arah 3D mixed reality. Namun di perjalanannya memang di bagian pembuatan software atau saat coding itu memang di tahap-tahap untuk menuju ke 3D mixed reality itu menemukan hal-hal yang baru begitu, Pak. Nah, untuk itu apakah ekspektasi akhir dari kontribusi itu tetap harus saya orientasikan kepada domain akhir atau domain utama yang ingin saya target, atau boleh saya mengambil kontribusi juga di bagian-bagian awal atau pertengahan begitu, selama proses eksperimen. Terima kasih, Pak. Oke, ini pertanyaan bagus banget. Pertanyaan bagus sekali. Ya hapus dia. Sebentar, ada yang hapus. Ya. Oke. Kenapa sebuah paper itu punya lebih dari satu keyword? Karena sebuah paper punya kemungkinan untuk berkontribusi di salah satu. Jadi kalau kita bicara kontribusi seperti ini, maka di sini kan akan ada keywords deh. Oke, keywords. Keyword contribution. Contohnya, kasusnya misalnya Pak Ardian. Keyword contribution yang pertama di sini kita bilang mixed reality. Ya kan? Mixed reality. Kemudian keyword contribution lainnya bisa saja di military technology. Keyword contribution lainnya bisa saja di software development. Itu contohnya. Sekarang tinggal mana yang mau diajukan. Kasus yang tadi saya ceritakan, akhirnya sebuah penelitian tersebut punya kontribusi di signal processing, di machine learning, dan di biomedical. Dari tiga itu dilihat mana yang paling mungkin menjadi kontribusi. Akhirnya yang menjadi kontribusi signal processing. Ya sudah, maju signal processing. Jadi bisa saja Pak Ardian maju dengan satu tema tersebut, memiliki beberapa keyword, dan pada saat akhirnya ternyata military teknologi yang maju dibanding mixed reality. Nggak apa-apa. Itu sesuatu yang common. Yaitu yang nanti akan bisa menjadi pivot pada saat semua teman-teman itu ngalami kementokan. Mentok ya? Paham mentok? Ya udah eksperimen berkali-kali, hasilnya nggak ada kontribut gitu. Bisa. Ya. Selama dia masuk ke keyword contribution. Makanya sangat penting sekali bahwa keyword contribution ini masuk ke classification. Kenapa perlu masuk classification? Itu karena akan mempermudah kita pada saat hendak melakukan validasi. Ya. Kenapa bisa mudah melakukan validasi? Karena nanti akan ada existing paper yang supporting military technology. Nah, gitu. Jadi pertanyaannya bisa nggak? Bisa. Perjalanan masih panjang. Doktoral 3 tahun gitu ya, masih panjang. 4 tahun, 5 tahun masih panjang. Jadi akan sangat mungkin sekali pivot. Makanya penelitiannya ini dia. Nah, gitu. Gitu kira-kira Pak Ardi. Semoga menjawab. Siap. Sangat menjawab Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi jangan ragu, lanjutkan saja. Cuma saya mau tekankan satu hal, jangan sampai Pak Ardian fokus ke hal-hal yang sifatnya technical. Maksudnya gini, kalau misalnya ada pengembangan software itu technical, dan fokusnya adalah lebih ke arah jenjang S3 yang namanya knowledge contribution, ya fokusnya ke theoretic knowledge contribution, jangan fokus ke pengembangan softwarenya. Pengembangan softwarenya boleh di-outsource-kan ke mahasiswa, ke jenjang yang lebih di bawahnya, S2, S1 boleh. Tidak harus semuanya overall dikerjakan. Tapi yang harus dipastikan pada saat itu selesai, misalnya mengembangkan suatu software mixed reality, POC untuk latihan menembak ya.
maka harus dimasukkan kreditnya orang-orang yang tadi menggambar itu, yang membuat itu, yang merancang itu. Jangan sampai tidak dimasukkan kreditnya terus sebagai kontribusi penelitian, enggak, jangan seperti itu. Jadi tidak harus dikerjakan semuanya sendiri, karena fokusnya Pak Ardian adalah menghasilkan knowledge contribution. Ya, gitu ya. Siap Bapak, terima kasih Bapak. Saya bertanya Pak Ridi. Monggo Bu Nur, silahkan. Yang tadi Pak Ridi sampaikan tentang yang apa namanya proposed solution itu kan yang untuk apa namanya, saya kan ada, insya Allah nanti akan ada eksperimen. Dan kalau yang saya cermati dari pembagian level 1, 2, 3 ini yang sesuai dengan yang saya baca di paper kan arah trennya sekarang tuh hybrid gitu, solutionnya hybrid. Jadi apa istilahnya ya, mungkin langsung ontologi plus teknik apa gitu. Nah ini berarti apa namanya, untuk melihat kontribusinya karena dia termasuk kategori improve, saya oh ya, satu lagi masalahnya adalah tidak ada satu apa ya istilahnya ya, tidak ada satu dataset training atau apa gitu yang diuji oleh semua orang gitu, sehingga setiap researcher itu menguji hal yang berbeda-beda. Nah, itu bagaimana untuk menguji tingkat improve-nya itu yang pertanyaan pertama saya. Nah, pertanyaan kedua saya adalah karena ada solusi yang termasuk model gitu ya, termasuk model. Nah, kalau saya lihat yang di apa namanya, di paper-paper yang orang Indonesia ini, yang di Indonesia kayaknya kok saya belum nemu gitu ya, nemu yang apa istilahnya ya, masuk ke yang bisa saya mintain apa istilahnya ya, saya mintain advice gitu. Nah, saya baru terpikir dua solusi. Pertama adalah saya memasukkan ke conference sehingga bisa dapat input, tapi kadang-kadang pengalaman saya kalau kita seminar gitu ya, di conference gitu tuh kadang-kadang apa ya, sesi tanya jawabnya itu tidak banyak gitu loh, kalau conference-nya sendiri bukan conference yang high gitu. Nah, kalau saya sendiri kalau masuk conference yang level high gitu kok kayaknya juga tidak pede juga. Yang alternatif kedua yang saya pikir adalah mencari expert, nah itu yang dari luar gitu. Nah itu bagaimana gitu posisi kita sebagai student, tapi kalau kita minta apalah mungkin profesor atau apa dari luar itu bagaimana? Begitu Pak Ridi pertanyaan saya. Terima kasih Pak Ridi. Ya, semoga ini benar nih yang saya tulis ya. Pertama, bagaimana measure improvement ketika different dataset terjadi. Jadi itu suatu yang umum Bu Nur. Jadi kalau di bidang engineering misalnya kayak di software engineering, ketika domain yang diteliti itu memiliki divergensi yang tinggi, ya. Seperti contohnya domain pendidikan, itu divergensinya tinggi. Kenapa divergensinya tinggi? Karena orang-orangnya juga beda-beda. Aturan pendidikannya juga beda-beda. Jadi make sure saja datasetnya itu tersebar. Beda kalau dengan misalnya domain misalnya entertainment, film. Pasti ada movie dataset yang sama dari IMDb atau apa. Atau misalnya face atau muka. Pasti muka orang sama yang lain itu selalu sama, sehingga ya walaupun ada beberapa features yang berbeda, sehingga datasetnya bisa sama. Tapi begitu come to education domain yang sangat kontekstual sekali berdasarkan kondisi lokasi
waktu, aktivitas, dan sebagainya, maka pasti different dataset. Jadi itu mutlak murni terjadi. Di software engineering juga kayak gitu. Overcome-nya gimana? Overcome-nya adalah make sure itu punya similar features. Jadi datanya boleh beda tapi similar features. Atau reuse the dataset with the others method. Jadi dataset yang punya orang tadi, ya. Pendekatan pertama adalah yakinkan punya similar features. Pendekatan kedua adalah reuse datasetnya dengan propose method Anda, ya. Terus nanti di-compare dengan publikasi yang pakai dataset tersebut. Jadi Anda harus minta ke dataset itu ke orang tersebut. Biasanya kalau publish-nya di jurnal, mereka akan sangat welcome sekali datasetnya untuk dipakai. Ya, karena kan pasti disitasi. Okay. Similar feature is dataset, dan yang paling terakhir adalah create your own dataset dengan mempertimbangkan yang ini. Jadi saya ulangi lagi, pendekatannya bisa 3. 1, pakai dataset yang lain, tapi punya similar features. Contohnya, ada mahasiswa ingin memperoleh dataset untuk vital sign, misalnya. Dia punya dataset 1, ya, dari institusi X. Kemudian dia cek, bisa nggak saya pakai dataset punyanya Samsung Hub, misalnya. Dia lihat, punya fitur yang sama, features yang sama, punya bagian yang sama, dia bisa pakai itu. Nanti dijustifikasi, although it's different dataset, it has similar features, bla bla bla. Kalau ini lebih gampang, yang nomor 2, ya. We use dataset from bla 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 to measure bla bla bla. Ya. Kalau yang ketiga, Anda punya 2 kegiatan. 1, publish dataset Anda di conference. Conference cukup dataset. Yang kedua, publish publikasi Anda di jurnal atau conference. Nah, itu. Ya, itu yang ketiga. Itu kalau measuring improvement when different dataset. Yang kedua, lack of expert Indonesia to validate the result. Yang dilakukan secara sederhana biasanya communicate di grup, ya. Research group dalam arti misalnya ditanyalah di ResearchGate, tanyalah di kalau misalnya ada, ya kalau ResearchGate itu punya tuh bisa bertanya di grup. Nah itu Anda tanya aja terkait dengan itu. Ya. Jadi expertnya nggak harus di Indonesia, expertnya bisa di yang lain. Bisa tanya di grup, bisa tanya ke another author, ya. Oke. Rata-rata pendekatannya seperti itu. Coba saja tanya ke grup yang di ResearchGate itu, nanti biasanya ada yang jawab juga. Gitu. Oke. Dan Anda tidak harus memposisikan student atau gimana, Anda fokusnya adalah Anda sebagai researcher. Ya, gitu. Oh. Ya, mungkin ini saja sih. Baik, Pak Didi. Oke. Kebayang tapi ke bawah ya, sudah mulai kebayang ya. Yang nomor 1 kebayang ya. Iya. Ini author juga author yang anda paling minati itu. Nanti Anda cerita aja. I'm now writing a dissertation berjudul apa gitu. I'm really interested with your publication, namanya apa. Terus Anda minta bantuan misalnya, do you have time to bla bla bla, ya. Terus Anda jelaskan apa yang Anda lakukan. Pasti kok dikasih, ya. Ya Pak Didi, ya. Ya, oke, sip, seperti itu. Bismillah. Ya, monggo. Kita punya waktu 4 menit lagi, monggo. Ya, semoga ada, nah ini gambar ini ada ininya, ada maknanya gitu, bisa Anda pahami kembali. Prosesnya cuma seperti itu. Saya lupa kasih. Jangan lupa di bab terakhir sebelum kesimpulan Anda berhak membuat 1 subbab. Ya, yang isinya confirming contribution. Mengkonfirmasi kontribusi Anda. Di situ Anda cerita apa? Di situ Anda cerita poin 1, 2, dan 3. Yang ini.
Nah, ceritalah 1, 2, dan 3 tersebut. Nanti setelah itu baru diperkuat di kesimpulan. Kalau tidak bisa menambah subbab karena Anda ragu, maka Anda bisa restate the contribution di kesimpulan. Ya, jadi itu. Karena penilaian kelayakan disertasi pada umumnya membaca dulu abstrak, kemudian kesimpulan. Setelah itu baru lihat metode dan sebagainya. Ya, gitu. Ya, monggo. Masih ada 2 menit. Mohon izin Pak Riji. Oh iya, siapa ini? Oh, Bu Sapti, monggo Bu. Tapi ya, Pak mau tanya pengalaman aja Pak. Apakah selama ini di UGM itu yang dinyatakan tidak lulus untuk ujian tertutup gitu Pak? Dan biasanya karena apa ya Pak? Kalau tidak pernah itu nyebabnya karena apa? Apakah karena kontribusi juga atau yang lain ya Pak? Betul. Pertanyaan pertama, pernah nggak? Ya. Bukan pernah lagi Bu, hampir ada gitu ya. Hampir ya. ada. Tapi apakah ada yang sampai DO rata-rata mengulang ujian tertutup? Oh, yang nangis banyak. Cuma sekarang sih kayaknya ketegangannya berkurang drastis karena online gitu ya. Oke. Tapi kalau offline itu nangis gitu ada. Terus apa yang terjadi pada saat itu ditolak? Pertama, dia akan mengulangi ujian tertutup. Ya. Mengulangi ujian tertutup. Diberi waktu sekitar sebulan atau 2 bulan untuk ujian tertutup. Biasanya ini mahasiswa deadliner. Udah mepet. Dikasih waktu sekitar 2 bulan. Bahkan ada yang sampai diminta untuk berguru ke penguji luar. Karena biasanya penguji luar itu notabene orang yang expertnya nah di bidangnya. Pertanyaannya karena apa? Betul kan? Ya. Pertanyaannya adalah falasi. Falasi itu kesesatan. Ya. Jadi pernah kejadian itu sesat. Sesat itu bukan karena. Sesat itu adalah menganggap bahwa teori ini bisa diaplikasikan untuk ini. Nah itu. Falasi. Kejadiannya falasi. Contohnya misalnya di sistem informasi. Berpikir bahwa ISO 27001 itu berelasi untuk mengukur suatu validitas secure code atau keamanan kode. Nah, itu falasi. Karena ISO 27701 harusnya mengukur infrastruktur dan sistem informasi secara keseluruhan. Nah, itu. Biasanya terjadi yang pertama karena falasi. Kesesatan. Ya, seperti itu. Yang kedua, karena too many contribution yang looks like similar. Dan dia masih ngeklaim bahwa contribution-nya itu punya kontribusi. Misalnya kita mengusulkan sebuah kontribusi web semantik misalnya. Sementara web semantik itu 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun yang lalu banyak ngeklaim hal yang sama. Nah, ya. Jadi kalau too many claim yang similar terus Anda ajukan lagi dengan hal yang sama, ya kemungkinan besar akan problem tuh. Ya kenapa reinvent the wheel kasarnya gitu ya. Yang kedua. Jadi yang pertama falasi, yang kedua itu too similar contribution atau enggak ada kontribusi yang mirip sekali. Ya. Itu dipertanyakan. Biasanya ngulang gitu. Ya. Kontribusi yang mirip juga bukan berarti karena mereka meniru ya Bu ya. Karena setelah kita telaah mereka nggak sadar saja kalau ada yang mirip. Jadi coincident. Coincident tuh, ternyata ada paper yang lebih lama dan itu melakukan hal yang sama. Nah itu. Jadi hati-hati jangan sampai miss itu. Jadi yang pertama falasi, yang kedua similar contribution. Nah gitu. Jadi ada 2 hal itu. Yang ketiga, ini saya ingat nih yang ketiga, ada yang penting sekali. Saya lupa ya, sudah sepuh. Dan itu penting. Dan saya lupa. Karena kejadian, saya ingat dulu nih. Yang ketiga. Yang ketiga adalah tidak terukur, Bu. Contohnya misalnya begini.
Contohnya misalnya ini. Kontribusi saya ya akan melibatkan variable cultures. Nah, itu. Variable cultures. Variable cultures ini sulit diukur dan perlu waktu lama. Nah, itu. Itu yang mengakibatkan keraguan. Budaya mempengaruhi misalnya suatu mekanisme XYZ. Itu agak sulit. Ya, itu udah multidimension, itu perlu waktu yang lama. Sementara pergeseran budaya itu kan 5 tahun ke atas, sementara ini penelitian hanya 3 tahun. Nah, itu. Jadi yang ketiga, kemungkinan terjadi proses pengulangan ya, itu dikarenakan ada satu atribut yang tidak visible untuk diukur. Ya, tidak visible untuk diukur. Misalnya cultures, behaviors, ya, terus dan sebagainya gitu. Ya bisa sih diukur ya, tapi hal-hal yang perlu waktu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi begitu Bu, kira-kira ya, yang Iya, terjadi. Pak. Terima kasih Pak jawabannya. Nanti biasanya kalau sampai misalnya Bu Sapti terjadi proses pengulangan ujian tertutup, biasanya nanti akan dipondoki itu apa? Suruh mondok ke penguji luar. Jadi nanti akan berguru dengan penguji luar sekitar seminggu 2 minggu untuk memperbaiki, lalu habis itu berguru kembali ke penguji. Nanti jangan ke pembimbing, nanti pembimbingnya itu udah setiap hari itu pasti, atau per 2 hari sekali harus ketemu. Jadi seperti itu. Yeah. Nah, kalau ternyata ujian tertutup gagal lagi, baru diberi, kalau misalnya masih terlihat kontribusi, penguji luarnya sudah oke, diberi nilai minimal. Diberi nilai minimal. Kalau ternyata tetap nggak oke, ya sudah dikasih surat keterangan. Kejadian kok punya khawatir ada. Tapi saya bukan nakut-nakutin ya. Tapi ada. Tapi saya ingin mengatakan ada mekanisme untuk proses penyelamatan itu dulu sebelum terjadi. Ya, gitu. Mungkin ini ya Pak, kalau yang penyebabnya satu falasi itu selama proses pembimbingan atau bagaimana ya Pak? Harusnya kan sudah bisa dijelaskan. Ada banyak kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah istiqomah yang terlalu berlebih. Jadi kata pembimbingnya itu bukan itu, diganti dengan metode yang lain. Tapi dia tetap yakin, Pak, saya yakin Pak ini itu. Ya sudah, pembimbing kan sudah diomongin. Biasanya kayak gitu. Atau enggak 2, teknologinya jangan itu, ganti teknologi yang lain. Karena sudah tidak relevan pakai teknologi itu untuk dipakai untuk uji di zaman sekarang. Khususnya IT ya. Tapi masih tetap pakai teknologi itu. Ya, dengan nyatakan ini saya sudah terbiasa Pak dengan seperti teknologi ini. Nah, nanti pas nyampe sana ke situ. Atau yang ketiga, belum ada bukti. Misalnya pengen cross-cutting. Cross-cutting itu menerapkan konsep A ke konsep B. Misalnya ingin menerapkan konsep misalnya pengen menerapkan konsep N-koloni di pendekatan software engineering misalnya. Tapi belum ada yang pernah melakukan. Terus nggak apa-apa Pak, ini mencoba gitu, dan terus dipaksakan. Nah kayak gitu. Falasi umumnya seperti itu. Tapi tenang, terima kasih Pak. Mekanisme penyelamatan. Dan Anda masih jauh gitu ya seperti itu. Iya Pak. Mas Bayu baru dekat. Yang lain masih jauh. Bu Novi juga dekat ya. Oke. Ya, monggo. Gitu ya. Ya, ini ternyata Pak Ridi, mungkin saya mau tanya satu aja, sedikit aja. Ya, tadi kan Bu Sapti nanyain ujian tertutup ya. Saya sendiri juga masih jauh sekali. Nah, saya mau tanya nih Pak, yang terdekat kan setelah Kompre adalah SH1. Nah, itu harus sampai ke ke kontribusi atau seperti itu enggak Pak? Yang sudah sidang SH1 silahkan berkomentar. Silakan, siapa yang sudah SH1? Pak Bayu ini. Pak Bayu atau Bu Novi silahkan. Oh,
Bu ini juga Bu siapa? Bu Elisa. Nah, silahkan tuh. Atau Bu Umi juga. Nah, monggo Bu Novi itu. Ya. Kalau untuk SH1 sebenarnya relatif tidak terlalu banyak Bunur persyaratannya, maksudnya secara persentase kalau saya tidak salah ingat tuh 30% itu sudah bisa maju. Betul ya Pak Elidi ya? Ya, betul. Sebenarnya fokusnya SH1 itu sudah meyakini topik yang hendak Anda ini kan, Anda pilih. Beserta metodenya sudah benar. Maksudnya harus syarat untuk maju SH1 kayaknya dulu ada draft juga sudah boleh Bunur. Betul. Bukan, maksud saya harus sampai tadi nggak terdeteksi nanti kontribusinya sampai mana gitu. Sudah sampai 1 2 3, Bu. Sudah sampai ketahuan 1 poin 1 2 3-nya. Oh. Tapi belum tahu hasilnya apakah positif atau negatif. Belum Ya, tahu apakah metodenya valid atau tidak, Bu. Jadi masih bisa berubah. SH2 itu metode harus sudah fix. Kontribusi harus sudah kelihatan. Geng. Pada saat ini ya Pak, sudah gimana? daftar ya Pak ya, sudah submit ya, Submit paper. Iya, betul. Submit paper, either itu adalah paper SLR, systematic literate review, atau paper negative result, nggak apa-apa. Yang penting sudah submit paper. Ya. Oke, geng. Ya Pak. lagi mengumpulkan semangat dan keberanian. Ya, dengan berkumpul seperti ini juga harusnya kita bisa lebih bersemangat. Kadang-kadang kalau enggak juga, saya juga malas ngajar. Ya, makanya saya paksakan harus ada bulanan ya supaya ngumpul seperti ini. Oke, mungkin itu ya untuk hari ini ya. Jadi mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih sekali waktunya ya. Semoga rekan-rekan tetap sehat ya. Dan jangan lupa kalau ada sesuatu, kalau ada kendala, segeralah sesuai dengan pengumuman saya di general, segeralah, jangan sampai menunggu dulu atau memikirkan secara beban derita dulu secara sendiri, tetapi langsung komunikasikannya. Nah, itu. Kayak kemarin itu, mana nih Bumi nih? Bumi ada nggak tuh? Itu bagus tuh tiap hari itu. Waktu itu pernah, Pak, saya nggak ada kemajuan. Nah, bagus itu. Oh, bagus. Setidaknya masih ada heartbeat-nya ya. Jadi nggak apa-apa. Hari ini saya nggak ada kemajuan karena apa? Nah, itu bagus. Pasti nanti kalau kayak gitu terus dilanjutkan pasti akan lebih baik. Ya, gitu ya. Oke, terima kasih ya. Ya, sehat-sehat semuanya ya. Jangan lupa tetap semangat ya, seperti tadi kata Bu Nur gitu ya. Yang penting kita harus positif dulu supaya tetap sehat ya. Oke, yuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ridi. Waalaikumsalam semuanya. Semangat Pak. Pakai charger semangat. Oke. Gimana Pak Amar, sudah daftar? Apa sudah sidang ya? Saya malah belum tahu. Belum Bu. Pertanyaannya ya, jahat ya pertanyaannya ya. Waduh. Oke, kita off dulu nih. Ini record kita off dulu ya, nanti Maaf, ya Allah. Semangat. Terima kasih semuanya. Ayo Ardian.
Cek Bu Sapti. Bisa live Bu.